Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Wijaya, SPD MSN dengan nomor NIDN 110 10 18 001. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUK TPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat kelulusan sertifikasi dosen di tahun 2026. Saya dari program studi pendidikan seni tari Universitas PGRI Kalimantan. Di dalam pengajaran saya masih berpijak kepada DIE, yang mana berpijak kepada delivery, interaction, dan assessment. Pada deskripsi mata kuliah iringan tari tradisi 1 dengan kode FSTR 377, deskripsi mata kuliahnya sebagai berikut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik, memainkan alat musik tradisi untuk mengiringi tari dan iringan tari berdasarkan pada ranah musik iringan tari Kalimantan Selatan yang sudah ada sebagai patokan ranah baku dalam berkarya, berkreativitas, dan memahami tentang wawasan bermain gamelan, keraton, dan rakyat, serta memahami teori dasar gamelan yang mana tujuannya adalah berkreativitas pada kemampuan mahasiswa dalam mengarah pada ranah musik iringan tari sebagai patokan dalam berkarya sebagai iringan tari, serta mahasiswa dapat memenuhi target CPMK dan CPL yang memiliki pengetahuan dasar dan mempunyai pengalaman identifikasi, merumuskan, dan menganalisis, serta menyelesaikan masalah dan menghasilkan karya dalam proses bentuk praktik musik iringan tari tradisi. Di dalam delivery, capaian pembelajaran CPMK dan sub CPMK terdiri 1 CPMK ada 7 dan sub CPMK ada 16 kali sebagai pertemuan perkuliahan. 1 adalah kontrak kuliah, 2 memahami musik tari Kalimantan Selatan, ketiga titi laras nada, mengenal simbol dan lagu gamelan Banjar, keempat mengenal kendang dan babun, mengenal fungsi setiap instrumen gamelan Banjar, kelima berpraktik, keenam karakteristik musik dan tari ranah Kalimantan Selatan, ketujuh keselarasan musik iringan tari dan ragam gerak tari Kalimantan, kedelapan ujian tengah semester, 9 teori titi laras dan bentuk gendingan gamelan keraton, 10 teori dasar bentuk gendingan gamelan, ke-11 mengenal gendingan dan struktur tari, ke-12 praktik gendingan, ke-13 praktik gendingan, ke-14 praktik gendingan serta presentasi, ke-15 evaluasi dan revisi, 16 ujian akhir semester. Bahan materi kuliah yang saya gunakan adalah ensiklopedia musik tari Kalimantan Selatan, buku koreografi, buku gamelan Banjar, serta bagaimana bermain gamelan. Berikutnya adalah botekan karawitan 2 garap. Keempat adalah metode pembelajaran. Yang saya lakukan di sini adalah Project Based Learning (PJBL), Experiential Learning, Performance Based Learning, Case Based Learning, dan Kolaborasi Learning. Pencapaian materi 16 perkuliahan termasuk kontrak kuliah, UTS, dan UAS sesuai dengan RPS dan daring. 1.
ceramah dan tutor, serta demonstrasi, media pembelajaran, dan seperangkat gamelan. Kedua, belajar mandiri dan kelompok di lab musik. Delivery kelima adalah interaction. Strategi pembelajaran interaktif yang saya lakukan dalam kelas. 1. Apresiasi terhadap karya tari. Fokus terhadap iringan. Kedua adalah demonstrasi. Dosen memperagakan materi yang diajarkan. Ketiga, kolaboratif workshop, membagi kelompok. Keempat, diskusi kelompok dalam pembagian tugas. Kelima adalah peer review, menampilkan sementara atas tugas individu atau kelompok dengan meminta masukan terhadap mahasiswa lain atau dosen. Keenam, refleksi, koreksi, dan evaluasi. Ketujuh, perform, mahasiswa menampilkan karya di UTS dan UAS. Asesmen penilaian yang saya lakukan. 1. Untuk capaian CPL, absen 15%, UTS 30%, UAS 35%, serta tugas 20%. Berikutnya adalah rekaman proses pembelajaran pertemuan ketiga dari sub CPMK pembelajaran iringan tari tradisi. Ya, selamat pagi mahasiswa, apa kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah, semoga dengan keadaan baik dan sehat. Nah, di pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan wawasan kita terhadap mata kuliah kita, yaitu musik iringan tari tradisi. Nah, yang mana di pertemuan kedua yang kemarin Bapak menjelaskan ada wilayah musik ranah Kalimantan Selatan terbagi beberapa. Satu, kita mengetahui adanya musik tari apa kemarin? Pedalaman. Nah, keduanya apa? Tari klasik, yang mana itu pada tari-tari baksa, kembang, dadap, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pesisir. Ya, pesisir. Nah, pesisir ini salah satunya tarian musik iringan tari seperti Japin Rantauan, Tir Kuala, Japin Kuala. Nah, itu semua memerlukan bunyi, yaitu wilayah nada. Nah, sekarang wilayah nada tersebut yang tersaji dalam kehidupan kita itu yang kita dengar hanya 12 secara pendidikannya. Nah, yang pertama adalah tangga nada pertama, yaitu Bapak tuliskan langsung di atas, itu adalah tangga nada kromatik. Yang mana tangga nada kromatik itu ada 12 nada atau 12 bilah kalau kita lihat di alat musik keyboard. Nah, berikutnya dalam tangga nada kromatis ini akan dipecah menjadi tangga nada, yaitu apa? Masih ingat pelajaran semester 1 dulu pengetahuan musik kita? Diatonis. Ya, diatonis seperti yang kalian lihat, diatonis berikutnya. Nah, yang ketiga adalah kita mengalami tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis inilah yang mengilhami bunyi-bunyi musik-musik tradisi yang memberikan warna-warna terhadap tradisian daerah kita maupun daerah lain. Nah, di sini kita mengetahui, kalau kita lihat susunan tangga nada, kalau kromatis dari awal sampai ke bawah ini, itu jaraknya adalah setengah. Nah, berikutnya dalam tangga nada mayor, dia mempunyai jarak interval seperti yang kita lihat. C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, berikutnya G A 1, G ke B 1, B dan ke C setengah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mayor, tadi tangga nada diatonis tadi, kita melangkah kepada wilayah tangga nada pentatonis, yang mana atau di dalam musik tradisi kita bisa gamelan itu adalah slendro. Nah, di sini kita mengetahui tangga nada pentatonis itu diambil dari nada A, C, D, E, G, dan A. Nah, A-nya ini adalah nada 6. 6 dari susunan not angkanya. Nah, berikutnya
1 dari C, 2, 3, 5, dan 6. Nah, berikutnya dari wilayah ini dia mempunyai jarak interval yang mana menghasilkan bunyi tangga nada pentatonis. Penta itu artinya 5. Makanya di sini kita lihat ada 5 buah nada. Nah, sisanya ini juga yang akan memberikan jarak interval. Kalau kita lihat dari A ke C, langsung kita lihat A ini 1 tambah setengah berarti 1,5. Nah, disinilah 1,5 yang mana C ke D 1, D ke E 1, E ke G 1,5, G ke A 1. Nah, sekarang bunyi ini kalau kita ucapkan dalam susunan solmisasi musik umum, kita mengetahui bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 itu adalah dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang pentatonis secara umum pandangan modern adalah akan menghasilkan la, do, re, mi, sol, la. Nah, ini secara musik modern. Nah, sekarang kita wilayah khususnya tradisi Kalimantan Selatan ini, Banjar khususnya atau Kalimantan Selatan, setelah saya amati nada yang ada di bilah di sini, nada yang saya temukan atau saya bunyikan nadanya adalah mengarah kepada nada C, E-moll, F, G, dan bass. Nah, yang mana bilahnya itu adalah 1 tadi C, 2 bilahnya adalah E-moll, F, G, dan bass. Nah, tetapi dalam tradisi, dalam alat musik tradisional gamelan terjadi pengulangan 2 nada, yaitu pada nada 6 dan nada 9, yaitu dia lebih tinggi. Nah, makanya dalam gamelan saron itu terbuat atau tersusun 7 bilah nada. Nah, seperti kita lihat ini, 7 buah nada. Nah, sekarang dari wawasan ini kira-kira memberikan inspirasi kepada kita bahwa inilah wilayah musik garapan yang ada di Kalimantan Selatan, nadanya yang mana akan memberikan bentuk-bentuk tersendiri terhadap ranah tarian Kalimantan Selatan tadi musiknya. Nah, sekarang dari wilayah sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Pak, Ya, silakan. untuk jarak interval dari A ke C itu apakah masih sama? Nah, A ke C ini jarak interval dengan nada gamelan Slendro Banjar tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini A ke C kan 1,5. Berarti kan 1,5 itu ada setengahnya 3 kali. Sekarang kalau kita lihat dari Slendro gamelan Banjar yang tersaji di sini, kita lihat di sini, kita lihat dari C. Nah, ini kan kata Bapak tadi dari sini ke sini setengah. Ini setengah, ini setengah. Berarti setengahnya mendapatkan berapa kali langkah? 3 kan? Nah, berarti jaraknya adalah 1,5. Nah, berikutnya kita lihat dari E-moll tadi melangkah ke F. Setengah sekali. Setengah sekali lagi berarti 1 kan, 2 kali langkah kan? Ya, 1, F-nya ke G. Kita lihat lagi. Setengah berarti 2 kali langkah tetap 1. Nah, berikutnya kita lihat G ke B-moll. G setengah 2 kali, kita yang A itu tidak dihitung lagi tapi langsung ke B-moll itu berarti 3 kali. Nah, berarti jarak intervalnya ini tetap menghasilkan bunyi yang sama. Tapi yang membedakannya adalah nadanya terasa lebih rendah dan ini lebih tinggi. Nah, sekarang tadi Bapak sebutkan di dalam modern itu ada pengucapan solmisasinya seperti tadi. Kalau dalam mayor do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau dalam minor itu latihannya adalah minor pentatonis tadi, la, do, re, mi, sol, la. Nah, sekarang di Banjar ini khususnya untuk wilayah gamelan Banjar tradisi itu mempunyai simbol yang sangat unik dan memberikan sebutannya lokal genius. Dalam artian lokal genius itu artinya yang kalian lihat di depan ini seperti yang kalian lihat 6, 9, B, T, Ma. Nah, 6, 9, B, T, Ma ini
dia mempunyai keunikan. Keunikan itu tidak sesuai dengan musik modern. Tapi ini mulai dari dulu sudah ada. Nah sekarang kalau kita susun di sini, berarti ini simbolnya, simbol Banjar tadi, atau sebutannya solmisasi modern. Ini simbol solmisasi tradisi kita. Nah berarti ini disebut simbol Banjar tadi 6, 9, B, ini T, ini 5. Nah, yang mana? Kalau di daerah Jawa itu gamelannya ada yang sebut kadang Ji, Ro. Bapak lupa ya itu, tapi dia mempunyai sebutan tersendiri. Nah, daerah kita juga punya, yaitu dengan 6, 9, B, T, Ma. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini 9B tema ini kita akan mencoba membunyikan. Di sini adalah untuk melatih kepekaan kita terhadap bunyi lokal jenius kita tadi. Nah, misalnya 6, ini 9, babon. Nah, ini yang uniknya. B ini ternyata babon alat musik ini, gendang hubungannya. Sepengetahuan Bapak, sepergaulan bahwa B itu apabila ditekan di bilah ketiga ini disamakan dengan bunyi yang ada di babon yang kiri dan kanannya untuk menyamakan steman lah kata orang atau tuning. Nah, sekarang babon T ini artinya tengah, tapi bahasa Banjar bukan tengah, tengah. Bahasa kita tuh biasanya tengah. Ini 5 tetap dengan 5. Nah, sekarang inilah yang menjadi simbol khas keunikan lokal jenius dalam simbol gamelan Banjar. Nah, sampai sini kita akan mengucapkan seperti La, Do, Re, Mi, Sol, Sola. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan sebentar? Kira-kira? Bapak, Ya, silakan. kalau pengucapan solmisasi pada gamelan Banjar gimana, Pak? Nah, disinilah ya tadi Bapak tidak sampai ke situ menyampaikan. Nah, bagus pertanyaan kamu memperjelas langkah Bapak. Nah, di sini maksudnya tadi kan kita dalam ini tidak ada bahasa yang baku, tapi hanya mempermudah untuk pembelajaran. Tapi 6 itu diambil ujungnya. 6, 9 kita tidak mungkin mengucapkan, kita catok 9-nya 9, tidak mungkin kan? Pasti ada sedikitnya diambil. Nah, tapi diambilnya adalah lamnya. Nah, berikutnya babun, ba, tengah, ta, 5-nya adalah ma. Nah, sekarang kalau kita contohkan bahwa bunyikan sini misalnya, ini 6 kan? 6, 9, B, T, ma. Nah, sekarang kita bunyikan gini. 6, 9, lam, B-nya, ba, T-nya, ta, 5, ma. Nah, coba sama-sama yuk. Lanjut sekali aja ya, coba ya. Gapat. 6, lam, ba, ta, ma. Nah, sekarang tulang lagi. Tu, wa, ga, coba. Nah, sekarang bisa nggak mempertahankan? Seperti kita misalnya gini. Lam, nam, ba, ta, ma. Nah, lam, na, maaf, nam, lam, ba, ta, ma. Nah, coba kita sama-sama coba. Gapat. 6, lam, ba, ta, ma. Nah, sekarang kita coba. Sekali lagi ya. Gapat.
Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran atau yang disebut dengan kita melatih solfeggio pendengaran kita, kepekaan kita terhadap bunyi tradisi kita. Nah, sekarang di sini inilah yang dipakai dalam memainkan misalnya gamelan Banjar memakai simbol-simbol ini untuk memainkan lagu-lagu gamelan. Nah, di sini Bapak akan memberikan pemahaman dasar untuk kalian membuka wilayah bermain secara besar, tapi kita akan menggunakan lagu Ayakan Banjar. Nah, di sini akan Bapak putarkan kalian bunyinya, kita dengarkan sama-sama. Nah, ini kita dengarkan dulu ya. Nah, ini pembelajaran lagu ini, lagu gamelan Ayakan Banjar ini sangat menginspirasi bagi lagu-lagu di tarian seperti bakso kembang, bakso dadap, yang sebutannya tari klasik banyak dipakai untuk memberikan mengiringi tari-tari klasik lah sebutannya. Nah, di sini Bapak membawa kalian mendalami, merasakan kepada tinggi rendah wilayah gamelan Banjar tadi, solmisasinya, solfeggionya dapat kita coba pada menyanyikan lagu di Ayakan Banjar. Nah, sekarang kita coba, Bapak putarkan dulu sekali, kita coba nih, dengarkan, ya. Dengan ucapan di hati, dengarkan. Nah, ini di situ ada 9. Jadi kita ambil lan, nam, lan, ta, ma, nam, lan, nam, lan, ta, ma, nam, lan, nam, lan, ma. Nah, sampai itu dulu. Kita dengarkan melodinya supaya kita Nih, dengarkan. Nah. Lan. Nah, itu lan, ma. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan ya. Bapak besarin dikit suaranya. Kita ulang. Nih, kita ucapkan sama-sama. Ya, coba ya. Ya, salah ya. Ikutin aja, yuk. Lan, nam, lan, bata, na, nam, lan, nam, nam, lan, nam, lan, nam, ma. Nah, sekarang kita coba sekali lagi, ulang ya. Ini baru kita lepas, kalian mau mengucapkannya sekarang. Nah, sekarang coba kalian pertahankan tanpa megang tadi. Ingatkan bunyinya tadi. Coba kita hitung ya sama-sama ya. Nah, coba. Bapak hitung 4. Tu, wa, ga, pat, lan, nam, lan, bat, nam, lan, nam, lan, tama, nam, lan, nam, lan, nam. Nah, sudah dapat melodinya. Sekarang kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan satu orang? Yuk, kalau bisa. Ya, ada bisa? Ya, Feli bisa coba. Ada yang mau nyoba? Ya, coba. Ikutin ya, Bapak putar ya. Ya, silakan. Samakan solfege-nya, coba. Nam lan tama nam lan nam lan tama nam lan nam lan nam ma. Nah, sekarang pada bagian berikutnya dari wilayah ini pembelajaran kita inilah yang dinamakan kita mengenal tinggi rendah nada kita. Kalau seandainya kita nada berapa tadi?
Berhasil kita sudah bisa. Oh itu nada 9, 6, 6. Itu 6. Nah jadi di situ kita coba melatih untuk mendapatkan kepekaan terhadap wilayah nada tradisi kita yang memberikan garapan-garapan mulai dari pedalaman, klasik, bahkan pesisiran. Nah itu salah satu contoh. Nah sekarang dari wilayah ini Bapak akan memberikan wilayah materi ini menjadi tugas, yang mana video ini akan Bapak sharekan kepada kalian. Ini ada sampai bentuk F. Nah ini nanti kalian ucapkan, ikutin saja. Nah, ini bagian C lagi. Nah, nanti pada bagian ini kalian akan Bapak sharekan video ini ke dalam grup kelas kita musik ini kan tari tradisi ini. Nah, silakan kalian pelajari, ikutin sonorisasinya. Pengumpulan tugasnya dalam bentuk video. Caranya gampang. Yaitu apa? Putar lagunya depan, pinjam HP 1. Ikutin aja. Jadi ya ucapin seperti tadi, nanti dikumpulkan dalam bentuk video per individu. Nah, materi ini akan mengarah kepada pembelajaran kita ke minggu ke-4. Yang mana kita akan melihat alat yang baru, yaitu alat musik gendang, babun. Nah, yang mana antara bunyi nada dengan alat pukul tadi menjadi satu kesatuan, akan menghasilkan pelajaran bermain gamelan secara utuh, secara banyak. Seperti yang kalian lihat di alat-alat yang ada di belakang. Tapi khususnya kita masih di wilayah tari musik gamelan Banjar masih. Nah, sekarang dari tugas Bapak ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Ada? Ingatkan tugas 1, Bapak kirimkan linknya ya dalam grup ya. Kedua, nanti silahkan kalian latih. Target 2 minggu lah dikumpulkan. Nah, 2 minggu silahkan kalian kumpulkan dalam bentuk kalian putar, terus dalam bentuk latihan videonya. Nanti akan Bapak dengarkan soal video kalian sampai mana. Pasnya itu akan Bapak berikan nilai tugas. Kita merasakan supaya kalian peka terhadap bunyi. Nah seperti itu. Oh tahu ini bunyi ini. Nah itulah yang hasil manfaat pembelajaran mengenal titi laras, nada, pentatonis atau slendro Banjar di hari pertemuan kita ke-3. Dari pertemuan ini ditanyakan lagi sebelum Bapak akhiri? Tidak ada? Ya kalau tidak ada Bapak ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di minggu ke-4. Ya Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Ya,